Baiklah, kita kembali di Cubis Curhat Bisnis. Seperti biasa, gue memanggil orang-orang yang sudah sempat drop comment di posting Instagram gue soal curhat bisnis. Kali ini bersama dengan gue adalah Riko Sanjaya. Apa kabar Riko? Baik Bang, baik. Lu warga kota apa kalau boleh tahu? Saya tinggal di Bali Bang. Oh di Bali. Nonton gue nggak Iya tuh ntar Bang. pas gue kesana? Maunya Bang, cuma kan yang kemarin batal, tapi saya juga belum sempet beli tiket sih. Oh iya, nanti jadinya di Gong Perdamaian outdoor. Kalau misalnya lu oke, outdoor tapi ntar pengen gue kasih per 2 kursi itu pengen gue kasih kayak payung-payung gitu. Jadi kayak konser Oh, oke gitu, oke seru Bang. sih. Anyway, Riko Sanjaya, mari kita mulai dengan coba ceritain ulang curhat bisnisnya waktu itu lu tulisnya apa di Instagram? Oh iya, jadi saya kan bergerak di sebuah toko elektronik, di Mhm, mana di dalam toko itu ada berbagai macam merek yang mhm, terkenal, mungkin semuanya tahu. mhm, Nah, terus karena kebetulan saya masih tinggal di kabupaten, jadi mhm, itu masih ada yang namanya proses tawar-menawar harga. Jadi mhm, tidak ada harga fix. Nah, mhm, kebetulan toko saya itu berada di lokasi sebuah kompleks pertokoan yang toko saya itu bukan satu-satunya. Jadi ada toko-toko lain juga mhm, yang menjual barang yang sama dengan sistem tawar-menawar yang sama. mhm. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana sih caranya berjualan barang yang sama, produk yang sama, dengan kemungkinan besar harga modal yang sama, tapi dengan tidak cara, hancur-hancuran harga, Bang? Ya, baiklah. Sorry nama toko lu apa kalau boleh tahu? Nama toko saya Toko Terang, Bang. Terang, TERANG, Terang Cahaya, Ya, Terang, oke. ya. Di daerah mana kalau boleh tahu? Biar yang dengerin siapa tahu ada daerah Eee, situ, jadi langsung lumayan kan, lumayan promo. di Kabupaten Kelungkung, Bang. Kelungkung, Kabupaten Kelungkung di Ya, Bali. ya, Oke. iya. Di Terang, di pertokoan apa tadi lu bilang? Daerah pertokoan apa? Jalan di pusat kota lah, Bang. Di pusat kota ya? Oke, jadi deket Ya, deket-deket, deket-deket toko lu, toko Terang nih ada lawan gitu, ada kompetitor gitu ada kurang lebihnya? betul, ya ya ya. Lu sendiri, akun apa, tokonya ada akunnya? Ada akun sosmed Instagram kek atau apa gitu? Ada. Ada, Di Instagram-nya di Toko Terang Elektronik. oke. Gua sambil cek ya, sambil kita ngobrol-ngobrol aja, toko Terang Boleh? Elektronik, Iya. Terang Terang, Terang Elektronik, heeh. ada oke, toko Terang Elektronik. Toko Terang Kelungkung di Ponorogo 51 samping Holland Bakery, mantap. Iya Ini lu ngasih lihat ada sejumlah produk dari ada kulkas, ada microwave, ada iya dispenser, iya speaker iya dan segala macamnya. Nah, lu tadi iya bilang, ada toko-toko lain, toko sebelah, iya. hal yang sama. Oke. Kalau lu sendiri merasa, ada keunggulan nggak toko Terang dibandingin yang lain? Sebenarnya kalau dipikir-pikir? Sebenarnya kalau keunggulan mungkin kita lebih ke arah pelayanan untuk menjelaskan ke konsumen, tentang keunggulan dan kekurangan produk-produk kita, terus yang kira-kira tepat buat konsumen apa, gitu. Itu lu yakin lebih baik daripada yang lain? Lu pernah pernah cari tahu di toko lain seperti apa? Jangan-jangan toko lain juga Eee, soalnya kan di asumsi gua itu kan rada basic ya untuk bisa ngejelasin produk, features kan iya. cukup basic gitu. Tapi yang lain emang buruk? Kalau buruk sih sepertinya enggak ya, Bang. Jadi kayak bener-bener seperti, saya juga susah untuk kan kalau Abang sering ngasih konsep, menjadi beda itu lebih bagus ya, Bang, ya. Tapi karena Mhm. barang yang kita jual sama dan tidak ada harganya juga, jadi saya, juga agak bingung, nilai beda apa yang bisa saya tonjolkan pergi ke konsumen selain harga yang murah, gitu. Ya, sebenarnya kan beda itu bisa beberapa aspek Riko Sanjaya, bukan hanya beda dari sisi fitur, tapi kalau menurut gua beda dari sisi service, beda dari sisi Oke, tampilan, beda dari ya, sisi, banyak hal sih sebenarnya bisa diulik. Kalau dari sisi service, karena gua asumsikan yang tadi lu bilang itu sebenarnya masih rada biasa. Kalau misalnya dibilang keunggulan, itu bukan keunggulan, itu justru hal yang basic gitu. Misalnya ibaratnya naik pesawat terbang nih Riko Sanjaya, mhm, kan misalkan gini ya, ada 5 maskapai penerbangan, semuanya juga punya rute Jakarta Bali. Terus kalau betul, ditanya,
Gimana caranya bersaing? Semuanya juga terbang ke Bali. Harga tiket ya banting-bantingan semua nih, pengen lebih murah semua. Iya, iya. Terus kalau dibilang layanan, ya kalau dibilang terbangnya on time, mendaratnya on time, ya memang udah mesti gitu. Sama seperti kalau punya toko elektronik, ngasih tahu fitur dan apa yang tepat, emang udah mesti gitu. Tapi bayangin Mhm. kalau misalnya ada 5 maskapai penerbangan, 5-limanya terbang ke Bali, 5-limanya berangkat on time sampai on time, tapi cuma satu maskapai penerbangan di atas pesawat ada atraksi sulap, gue yakin cuma itu doang yang diomongin sama yang lain gitu. Karena apa? Karena Mmm. beda doang gitu. Atau mungkin nggak usah atraksi sulap deh. Misalnya ternyata ketika terbang suara yang penumpang dengar, kan suka ada gitu kan, sebentar lagi kita akan terbang, tolong menggunakan seat belt dan segala macamnya. Kalau ternyata suara yang mereka dengar adalah suara rekamannya Tompi, yang suaranya khas banget, pasti akan Mmm. diomongin orang, "Ih, barusan gue naik pesawat, masa ada suara Tompi?" Gitu. Sama seperti, "Barusan gue naik pesawat, Mmm. masa ada yang sulap di atas?" Gitu. Nah, yang dimaksud dengan sedikit lebih beda, justru adalah yang kita cari tahu tuh sesuatu yang bukan yang basic bisnis kita. Kayak kalau misalkan Rico Sanjay bilang toko terang itu keunggulannya adalah ngasih fitur, itu mah semua toko elektronik juga udah pasti kayak gitu, karena kalau enggak pasti akan ditanya gitu. Nah, tapi Mmm. apalagi nih yang bisa beda, tapi bedanya itu tidak, gue sangat tidak menyarankan untuk mengada-ada, jangan dikarang-karang dan jangan jauh dari karakter kita. Musti cari tahu Rico Sanjaya ini nyamannya ngelakuin apa gitu misalnya. Misalnya ya, ini segila-gilanya Rico Sanjaya. Misalnya lu Mhm. fans Manchester United, misalnya ya, Mhm. terus toko lu Mhm. tuh adalah satu-satunya toko elektronik yang pas masuk tuh MU banget gitu. Seragamnya MU Ah. semua, itunya merah, poster MU di mana-mana. Orang nanya, "Apa hubungannya MU sama toko elektronik?" Nggak ada, emang gue suka aja. Tapi pasti akan diomongin kalau semuanya sama gitu. Nah, jadi pertanyaannya Oh. adalah secara service dan secara branding, secara communication, kira-kira apa gitu yang membedakan, Rico dengan yang lain? Rico sendiri sebenarnya kalau boleh tahu udah nikah belum? Sudah, sudah. Udah nikah? Udah cukup lama? Udah. 3 tahun. 3 tahun. Pernah cerita nggak istrinya kenapa dia memilih Rico dibandingin yang lain? Laki-laki banyak, ganteng Ya, banyak. saya yang paling sabar, sama yang paling lucu, Bang. Ih, gokil. Mana dari tadi nggak kerasa lucunya? Baru baru Maklum, ketawa. Bang, lucu. Sabar dan lucu. Lucunya kayak gimana Rico Sanjay kalau boleh tahu? Suka Lucunya celetuk-celetuk? ya, ya suka celetuk, terus suka ngejokes-ngejokes gitu. Hmm. Terus ngejokesnya kayak gimana? Ya, Boleh dong lempar dong tipis-tipis dong ke gua dong. ya ngejokesnya misalnya, aduh apa ya, pas zaman pacaran suka ngejokes apa ya? Ah, Lucu banget. banyak lah, Bang. Pokoknya ah, Apa yang lu suka Rico salah Sanjaya? dari Apapun, apa yang lu suka dalam video? Apa yang suka lu tonton? Apa yang lu suka? Apapun. saya suka nonton videonya Bang Panji sih rata-rata, yang tentang karakter development, terus dari pola pikir, terus juga saya juga barusan beli bukunya Bang Panji juga sih, meskipun Waduh. masih belum baca sampai habis, tentang stand up komedi gitu sih. Oh, pecahkan. Saya intinya sih, betul. Jadi saya intinya sih suka guyon ya Bang ya. Hmm. Oh iya ini, kalau katanya sih eh, ada konsumen yang ngomong katanya kalau dijualan di toko saya enak, soalnya yang menjelaskannya enak, tidak buru-buru dan santai gitu Bang. Hmm. Oke. Oke, jadi gini, ada beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan ya. Tapi sebenarnya intinya tuh satu hal. Rico Sanjaya mesti sadar bahwa toko terang elektronik harus menciptakan pelanggan ketimbang menciptakan pembeli. Pelanggan itu berarti adalah orang yang beli mulu. Atau kalau misalkan Ya, dia butuh, baliknya ke Rico Sanjaya. Yang mana sangat masuk akal. Karena kan bendanya Rico Sanjaya kan bukan barang elektronik satu benda. Jadi bukan TV doang. Karena kalau misalnya TV ya, doang, orang udah datang ke Rico, ngapain datang lagi untuk beli TV? Paling masih lama gitu betul. kan. Dan Ya. peluang untuk jadi pelanggannya jadi semakin kecil. Lebih kayak pembeli lah, Hmm. sesekali doang. Tapi ini kan pilihannya banyak. Kalau misalkan gue beli penggorengan di elu, mungkin gue balik lagi untuk beli speaker di elu, mungkin gue balik lagi beli mesin cuci di elu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menciptakan pelanggan. Eee, Pertama-tama, gua rasa
sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, itu salah satu peluang untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan itu bisa jadi pelanggan karena ada kecocokan. Kecocokan karena ada kesamaan. Misalnya Hmm. Riko, ini ide gua aja. Gua Hmm. ngeliat di sini ada TV nih, LED LG Hmm. series. Ini kayak semacam smart TV nggak nih? Ya, Oh, Smart TV. ada juga smart TV ya, yang bisa nyambungin ke flash disk atau Nyambung ke bisa internet. Ya, nyambung internet. Oke, ke YouTube. ke YouTube, oke. Misalnya aja nih, tapi ini cuma ide doang ya Riko Sanjaya, karena gue nih berpikir Hmm. langsung mikir begitu aja. Gimana kalau misalnya setiap hari Riko Sanjaya buka toko di toko terang, TV-nya tuh pasti mainin stand up-nya Panji atau videonya Panji. Jadi setiap kali orang datang, ini orang kenapa ya isinya Panji mulu. Tapi mungkin orang yang suka sama Panji jadinya nongkrong di situ nonton ikut ketawa dan segala macamnya. Akhirnya Riko Sanjaya dikenal sebagai, gue mau ke toko terang. Kenapa emang yang lain nggak ada? Yang lain juga ada. Riko tuh suka si Panji, sama gue juga suka si Panji gitu. Jadi gimana caranya kita cerita diri kita seperti apa, kelihatan di toko kita, sehingga itu menunjukkan kita beda dari yang lain karena ada karakternya. Semua toko sama aja soalnya Riko Sanjaya, peluangnya tuh gede banget buat lo untuk punya toko yang berkarakter, gede sekali. Kalau lu suka Panji Pragiwaksono, tunjukin di situ. Lu nonton Panji mulu di TV-nya. Kalau lu suka Manchester United, tunjukin di tokonya. Kalau lu suka bokep, tunjukin juga di situ. Apapun itu Riko Sanjaya. Kalau misalkan lu punya karakter, menurut gua pede aja. Apalagi lu kelihatannya bukan orang pemalu ya, cukup outspoken, senang ngomong dengan santun, dengan sabar, dengan nggak buru-buru. Gue rasa personality wise lu tuh menyenangkan. Dan itu membuat lu nggak perlu ragu untuk nunjukin personality lu. Orang tuh sekarang seneng yang personalized. Tentu ada risikonya Sanjaya. Kalau misalkan lu mainin stand up gua mulu, tentu akan ada yang bilang, "Dih, apa tuh pendukung Anies? Cis, gua nggak mau datang ke toko sini." Mungkin aja Riko Sanjaya, tapi lu akan ketemu dengan orang yang uh, sama sama ilogisnya. Kalau tadi kan nggak logis karena nggak pengen karena dia benci gua. Tapi ada juga yang jadi nggak logis yang beli lu karena dia suka gua gitu. Jadi ada resikonya. Tapi menurut gua untuk bisa ditemukan sama seseorang itu adalah langkah pertama yang krusial. Dan kalau misalnya lu nunjukin karakter lu dalam toko, pertama lu beda, dan kedua lu bisa menemukan orang yang punya kesamaan dengan lu. Dan karena dia merasa kesamaannya banyak dengan lu atau setidaknya spesifik sama dengan lu, dia merasa cocok. Habis cocok, dia merasa bisa jadi pelanggannya lu. Itu satu dari sisi brandingan gitu, dari sisi brand image-nya si toko terang gitu. Dan bisa banyak hal sih. Kalau lu suka Clay Aiken atau Kermit atau Dragon Ball atau apapun, apapun yang jadi karakter lu. Pokoknya bikin toko lu nggak boring. Karena toko lain kita tahu boring. Asal toko lu nggak boring, itu udah sedikit lebih beda daripada yang lain. Sisanya untuk menciptakan pelanggan adalah menurut gua sesuatu yang udah lu lakukan. Fokus pada pelayanan, pada service. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira service apa lagi yang bisa gue berikan kepada pelanggan gue yang bikin service gue jadi sedikit lebih beda juga daripada yang lain. Contoh, dulu ada website ya, tempat beli sepatu namanya Zappos, Zappos, yang bikin namanya Tony Hsieh. Si Zappos ini dalam waktu singkat itu kebangun reputasi akan dua hal. Kalau mereka nggak punya tokonya, mereka menyarankan bisnis online lain yang punya barang yang konsumennya cari. Pada zaman itu nggak lazim. Misalnya Riko Sanjaya masuk ke Zappos.com. Terus pertama si Zappos.com tuh sangat percaya customer service. Jadi kalau misalkan kita chatting pasti langsung dibalas saat itu juga. Habis itu kalau ternyata barangnya nggak ada, si Zappos.com ini lewat si customer service ya akan nyaranin kompetitornya, lu ke situ aja gitu. Aneh banget untuk konsumen ngelihat sebuah bisnis nyaranin kompetitornya. Kalau di Indonesia mungkin cukup lazim, tapi di luar tuh tidak lazim. Terus yang paling jadi pembicaraan adalah kalau beli sepatu online itu kan susah banget untuk cari tahu fitnya pas atau enggak. Karena kan ukurannya sesuai dengan ukuran kita, tapi kan pas dipakai kan belum tentu sesuai fitnya. Nah Zappos itu kalau misalkan ukurannya salah, balikin aja ke kita, nggak pakai ongkos lagi, gue yang bayarin gitu. Nah itu tuh di atas rata-rata pada zamannya. Nah kalau misalkan barangnya elektronik, kira-kira service apa yang lu masih pede untuk berikan, yang lu tahu kompetitor lain nggak lakukan. Kalau lu punya peluang untuk menjadi sedikit lebih beda dari sisi service,
maka lu lebih besar peluang untuk menemukan pelanggan. Menurut gua ya. Ada yang Bang, mau tanya terakhir, Bang. boleh? Kalau untuk masalah harga gimana, Bang? Kalau menurut gue, kalau lu nggak ngasih tahu value dari layanan lu, orang akan ngeliat harga. Tapi kalau misalnya orang ngelihat lu nawarin value lain di depannya, harga udah jadi nggak jadi pertimbangan gitu. Tapi satu Bang, contohnya kan ada satu merek handphone Hmm, yang satu Indonesia harganya sama tuh Bang. hmm. Nah, kalau misalnya kasusnya gitu, alasan apa sih yang bisa kita berikan di harga handphone itu satu Indonesia sama, tapi lu harus beli di gue gitu loh. Lu dikasih target ya, Target sih enggak sih Bang. tapi Tapi ya kan semakin banyak yang beli di tempat kita kan kita semakin bisa menciptakan pelanggan gitu Bang. iya, jadi kalau semua orang jualan handphone yang sama, semua orang naruh harga yang sama, alasan kenapa mereka mau beli sama lu, karena cocok itu tadi. Ini Hmm, yang lu sasar udah bukan logika, tapi hati gitu. Lu membuat ini orang oke oke senang oke. sama lu Riko Sanjaya, karena Iya secara iya iya. logika nggak ada alasan untuk beli di lu, orang semuanya juga harganya sama, tapi karena Betul betul. lu bikin dia seneng, karena lu ada kecocokan, sama-sama suka Mario Bros, sama suka stand up komedi, suka funko, pop, suka apapun itu. Karena lu mendapatkan hatinya mereka, mereka akan baliknya ke lu karena ada kecocokan. Kecocokan terjadi karena ada yang sama. Hmm, Ada yang sama terjadi karena lu memberanikan diri untuk nunjukin lu seperti apa. Kalau lu nggak berani nunjukin karakter lu seperti apa di toko, susah untuk orang menemukan kesamaan. iya iya iya. Gitu Riko Oke oke Sanjaya. Bang. Cukup membantu? Cukup membantu Bang. Terima Oke. kasih Bang buat saran. Sama-sama. Semoga sukses. Sekali lagi untuk yang lagi nonton ini, Riko Sanjaya ini toko terang elektronik ada di Klungkung di Ponorogo 51 samping Holland Bakery. Instagramnya adalah toko terang elektronik. Sukses ya. Iya. Ya, makasih Bang. Thank you. Bye-bye. Bye bye.